Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, untuk awal hari ini silahkan satu orang pimpin doa. Jelita, maju ke depan. Mari teman-teman sebelum Mulai kegiatan. Sebelum kegiatan kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Selamat Pak Guru. Oke, pagi. Baik, kita hari ini akan mempelajari tentang temanya ini coding dan KA. Jadi pelajaran coding dan KA, kemudian kontennya yaitu konten digital yang akan kita pelajari. Jadi Pak Guru mau ingatkan lagi untuk kesepakatan kelas. Jadi bisa dibaca. Yang pertama adalah tepat waktu, kemudian memakai seragam lengkap dan rapi, membawa buku dan peralatan sekolah, kemudian menjaga kebersihan dan kerapian kelas, kemudian menghormati guru dan menyayangi teman, kemudian mengerjakan tugas dan dengan baik dan tepat waktu. Oke, untuk kebersihan kelas kira-kira sudah bersih atau belum? Yakin? Masih ada kertas, coba berdiri. Berdiri semua. Oke, perhatikan kerapiannya teman. Bajunya sudah di dalam semua ya. Sekarang lihat kanan kiri, kalau ada kertas atau apapun yang kotor silahkan dibuang dulu. Oke, yang sudah kembali silahkan duduk. Oke, sudah ya. Sebelum itu Pak Guru absen dulu. Al-Jatsiyah, Alvin Sarambu, Arga, Devista, Diana Meika, Alpa lagi, Eka Putri, Febin, Febiola, Frista, Irena Waine, Jelita, Karisma, Muhammad Fadil, Muhammad Yuda, Nadifa, Nanda Makai, Putri, Raditya, Raisa, Catherine, Satria, Sepi, Thomas, Wilson, Yaumi, Ulfi. Kalau Sepi ada yang tahu nggak rumahnya di mana? Karadiri 2. Pernah lihat dia nggak? Nggak pernah. Berarti kayak mungkin dia akan pindah ke apa? Soalnya Alpa terus toh. Dalam 1 minggu. Kalau pas masuk itu nanti bilang Pak Guru ya. Kalau pas dia masuk, salah satu bilang Pak Guru, ini masuk nih si Sepi sama Irena. Oke, kita lanjut. Jadi untuk awalan, kira-kira kalian
Ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah lihat poster di Instagram? Poster? Ada? Yang ada angkat tangan. Yang sudah pernah lihat poster? Ayo, yang main Instagram pasti pernah lihat. Tapi nggak tahu ini apa sih itu? Poster yang mana sih? Pasti tahu. Oke. Oke, turun. Jadi ada yang sebagian belum tahu ya. Terus kira-kira apa bedanya poster digital di Instagram dengan poster yang ditempel di dinding sekolah atau di jalan? Pernah lihat ini nggak baliho waktu pemilihan? Nah, itu kira-kira masuknya di mana? Di jalan ya. Kalau yang di sekolah apa kira-kira? Yang pernah kalian OSIS, pemilihan OSIS, terus MPLS. Itu ya yang sering muncul di poster kelas sekolah. Kemudian kalau di digital nggak ada atau lupa-lupa. Udah, kita lanjut dulu. Kemudian kalau kalian sedang melihat di Instagram yang pernah lihat tadi, apa yang membuat kalian berhenti sejenak untuk baca untuk posternya? Kemudian kira-kira kenapa? Apa karena menarik, tulisannya jelas, atau karena pesannya sesuai minat kalian? Kira-kira kenapa yang pernah lihat tadi? Menarik. Kira-kira mungkin fotonya bagus gitu ya, atau gambarnya bagus. Terus isinya kira-kira bisa nggak? Tiba-tiba kalian baca, oh ini menarik nih, beritanya ini apa nih? Bilangnya apa namanya biasanya? Nah, ada tulisannya WOW gitu. Atau biasa bikin orang tertarik toh. Pertama tuh pasti hurufnya besar, habis itu nanti isinya kecil-kecil di dalam. Poster tuh biasanya kayak gitu. Kemudian atau enggak gambar. Gambar juga bisa bikin orang menarik. Nah, Pak Guru jelaskan dulu. Jadi untuk poster digital ini di Instagram bukan hanya untuk soal gambar. Jadi juga bagaimana kita menyampaikan pesan dengan cara singkat, jelas, menarik. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana membuat poster digital yang bisa mengedukasi dan menarik perhatian orang lain. Nah, tujuannya pertama yaitu mampu merancang membuat poster edukasi digital dengan bantuan Canva. Kemudian mampu merancang dan membuat poster edukasi dengan pesan yang jelas, visual yang menarik, dan layak untuk dibagikan di media sosial, terutama di Instagram. Kemudian mampu berproses dengan berpikir kreatif dan kritis. Kira-kira kenapa kok Pak Guru ambilnya Instagram, nggak yang TikTok atau yang lain? Karena kebanyakan pada punya akun Instagram. Kemudian Instagram tempatnya apa? Tempatnya apa? Instagram tempatnya berbagi foto dan video. Kenapa Instagram kok menarik? Enggak, karena dia adalah media sosial yang mirip dengan galeri. Instagram itu mirip sama galeri. Isinya apa? Foto, kalau enggak video. Makanya kita kadang kalau di explore kita sering lupa waktu karena itu. Jadi kita terbiasa dengan galeri. Nah, sekarang dipindah di Instagram. Di Instagram kita lihat yang baru-baru, postingannya orang, kemudian berita-berita kayak gitu. Makanya kita bisa menarik di Instagram. Oke, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu, boleh berdiri. Berdiri dulu semuanya. Pelan-pelan. Oke, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan ya. Nanti instruksinya ikuti gerakannya yang di depan. Oke, perhatikan ke depan. Ikuti.
Tarik. Putar. Oke, sebentar, kita lanjut. Ulang lagi. 4, 3, 2, 1. Jalan. Ayo gerak, gerak, gerak semuanya. Oke, istirahat dulu. Lihat dulu. Ikuti gerakannya. Ini. Ayo gerak. Gerak semua. Sambil gerak, sambil gerak. Tangannya sambil gerak. Dek, gerak. Ah, lompat, lompat. Lompat. Ayo lompat. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Oke, sudah fokus semua ya. Gak ada yang ngantuk-ngantuk, sudah habis gerak. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Intinya kita akan belajar tentang poster digital di Instagram dan di kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu poster digital? Yang tadi Pak Guru jelaskan. Apa? Ya, poster isinya apa? Gambar, tulisan. Kenapa kotak-kotak? Diagram, kotak-kotak. Nah ini, salah satu baca. Yang keras. Poster digital adalah media visual dan informasi yang akan dibuat dalam desain seperti penjelasan dibagikan di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, atau TikTok. Oke, jadi sudah paham ya. Jadi itu poster digital adalah poster yang di media visual. Jadi ada gambar, terus tulisan, terus ada tadi kotak-kotak yaitu diagram. Mungkin nanti bisa ditaruh di jadikan foto atau gambar, kemudian bisa diupload di Instagram, WhatsApp, dan atau TikTok. Nah, ini keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari kalian. Jadi yang pertama, informasi kegiatan sekolah. Jadi bisa kayak tadi tuh. Di sini pengumuman lomba 17 Agustus, jadwal ujian atau acara pentas seni yang sering dibagikan melalui poster di grup kelas atau Instagram OSIS. Kemudian hobi dan minat. Banyak siswa yang suka mengikuti akun olahraga, musik atau game. Informasi turnamen futsal, konser musik atau rilis game baru. Biasanya diumumkan lewat poster digital. Pasti yang main Free Fire atau PUBG atau Mobile Legend, pasti kalau ada event-event baru kelihatan kan di akunnya resmi. Nah, itu namanya poster-poster, sama kayak gitu. Nah, kemudian kelanjutannya
Kesadaran sosial dan lingkungan. Di sini poster digital juga dipakai untuk mengingatkan tentang buang sampah pada tempatnya, kemudian kampanye anti bullying, kemudian atau menjaga kesehatan, contohnya waktu pandemi COVID. Kemudian inspirasi dan motivasi. Kadang ada poster yang isinya inspirasi atau motivasi itu. Nah, kita sering lihat poster kutipan motivasi atau kata-kata bijak yang dibagikan di Instagram story atau feed teman. Nah, kenapa poster digital penting untuk dipelajari? Ini jawabannya. Apa itu? Membantu menyampaikan pesan dengan Nah, jadi kalau kita lihat gambar itu kan biasa kita sering lihat, oh ini gambarnya dia orang buang sampah, berarti posternya berisi tentang ajakan orang buang sampah pada tempatnya. Kemudian lanjut melatih kreatif desain dan pemilihan kata yang tepat. Jadi desainnya kalau sudah bagus, kata-katanya harus tepat. Jadi buanglah sampah pada tempatnya gitu. Bukan buanglah mantan pada tempatnya gitu kan. Jadi itu pemilihan kata yang harus tepat. Kemudian membuat siswa bisa berkontribusi positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat lewat media sosial. Jadi kalian bisa aktif di masyarakat dengan cara lewat media sosial. Nah, sekarang kerjakan lembar kerja, ya, perhatikan contohnya, silakan perhatikan kertasnya, silakan dikerjakan. Oke, ada yang sulit? Kalian ambil apa ini? Belajar. Oh, untuk belajar ya, ajakan belajar ya? Oke, lanjut ya. Oke, kelompok 2, ambil apa? Temanya membaca buku. Oke, lanjut ya, karena itu agak banyak kayaknya. Kelompok 3, ambil apa? Sekolah memang tempat untuk belajar. Oke, lanjut ya. Kalau kalian? Buku adalah jendela dunia. Oke, lanjut ya. Oke, silakan kerjakan selama 15 menit, Pak Guru beri waktu. Oke, sudah selesai semua? Sudah ya. Nanti kalau yang belum silakan diselesaikan. Kita sambil dengarkan dari kelompok 1 yang sudah, silakan maju satu orang untuk perwakilan, jelaskan di depan. Ini sudah di-share di grup ya, jadi Pak Guru sudah dong. Selamat pagi. Saya menunjukkan hasil kerja saya bersama teman-teman saya. Dibuat dari poster Canva AI. Di belakang tak ada gambarnya. Jadi apa itu isinya? Isinya orang terpelajar menggunakan waktunya untuk belajar. Oke. Sudah? Itu saja. Ada yang mau dijelasin nggak? Nggak ada? Ya udah. Malu-malu ya. Kita lanjut, kelompok 2, silakan. Kelompok 2 belum siap, kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Ayo. Ayo. Biar cepat selesai ini kita. Ayo satu orang maju, cuma baca aja. Ayo kalian tentukan deh.
Gak usah ngobrol, kalian tentukan siapa yang maju. Sabar, duduk dulu Pak Guru panggil. Udah ya. Oke, kelompok 3 silakan yang sudah siap maju. Assalamualaikum, saya dari kelompok 3. Ingin memberikan hasil kerja kelompok menggunakan kata AI. Judulnya Sekolah memang untuk tempat belajar. jadi sekolah memang tempat untuk belajar. Oke. Kemudian bawahnya apa itu bacanya? Tapi belajar tidak harus sekolah. Dunia dan seluruh dunia menginginkan banyak ilmu yang masuk sendiri. Oke, jadi itu pesannya ya. Jadi judulnya sekolah memang tidak untuk belajar, tapi di bawahnya ada tapi belajar tidak harus di sekolah. Dunia dan seluruh isinya menyimpan banyak ilmu yang masih tersembunyi. Oke, bagus. Silakan duduk. Oke. Kelompok 4 sudah siap. Kelompok 4 siap, silakan maju. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang buku adalah jendela dunia. Jadi yang diambil temanya. Buku adalah jendela dunia. Oke, kemudian langsung gambar ya, nggak ada isinya nggak apa-apa. Jadi ini bisa disebut poster karena sudah ada judulnya dan gambarnya, kayak gitu. Oke, ada lagi? Nggak ada. Boleh ditutup? Demikian dan terima kasih. Kasih tepuk tangan semua. Oke, kelompok 2 silakan. Ayo, kelompok 2. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Jelasin, kamu bikin apa? Manfaat rajin membaca buku. Oke, jadi tema yang diambil manfaat rajin membaca buku. Banyak ya isinya. Oke, nggak usah dibaca ya. Nanti silahkan dibaca sendiri. Kan kita sudah di-share di grup ya. Ya, nanti silahkan dibaca sendiri. Oke, silahkan boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah maju. Kalian luar biasa, idenya sudah bagus-bagus. Cuma nanti cara penyampaiannya silahkan dipelajari kembali ya. Jadi harus lebih aktif. Oke. Oke, untuk kegiatan belajar hari ini
Dari awal sampai akhir, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kalian belajar apa? Coba, angkat tangan aja. Kalian belajar apa? Tentang poster. Di poster isinya apa aja? Ada gambar, tulisan. Kemudian kira-kira kalau kayak tadi tuh, kalau teman kalian ada yang bikin poster cuma tema kemudian gambar, itu masuk poster atau bukan? Termasuk. Jadi gambar dan judul itu sudah termasuk sebuah poster, karena gambar diceritakan menggunakan judulnya, atau judul gambar bisa menceritakan tentang judulnya, kayak gitu. Oke, kalau kesimpulan dari Pak Guru yaitu adalah poster digital bukan hanya untuk promosi atau iklan, jadi tetapi juga bisa bagian dari komunikasi sehari-hari siswa. Kemudian dengan mempelajari cara membuat poster digital, murid bisa menyampaikan ide, kampanye, atau informasi penting agar lebih menarik dan manfaat bagi orang lain. Jadi bisa tuh kalian punya ide kalau kayak macam nanti mau bikin yang OSIS ya, nanti siapa tahu mau bikin kegiatan gitu, nanti kalian bisa bikin poster, terus nanti di-up di Instagramnya OSIS atau sekolah, kayak gitu. Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang tanyakan dulu mungkin? Nggak ada? Sudah nggak ada? Sudah mulai ngantuk? Sedikit lagi istirahat ya. Oke, Pak Guru tutup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai berjumpa di lain waktu, di pelajaran berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.